Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang memiliki cerita ingin dibagikan, boleh kirimkan cerita sahabat ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Follow juga akun Instagram saya di rio.wijaya91. Dan di video kali ini, sebuah kisah yang dikirim oleh seorang sahabat yang ada di Malang. Kejadiannya berlatar waktu di tahun 1995 yang lalu di sebuah desa yang ada di Malang. Mbak Ayu, narasumber yang membagikan kisah ini, menceritakan di tahun 1995. Beliau masih sekolah di kelas 6 SD. Beliau mengingat jelas kejadian misteri yang dialami oleh ayahnya. Ayah dari Mbak Ayu tidak sadarkan diri, atau ada yang mengatakan mati suri selama 40 hari karena dibawa masuk ke dalam alam gaib. Bagaimana kisah misteri yang dialami ayah dari Mbak Ayu? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di sebuah rumah yang sederhana, terletak di ujung desa, di tahun 1995. Desa tersebut hampir seluruh warga yang tinggal di sana, mereka menggantungkan hidup dari hasil perkebunan yang mereka garap sehari-hari. Di sanalah Mbak Ayu tinggal bersama keluarganya, tinggal bersama bapak, ibu, dan saudara laki-laki Mbak Ayu yang bernama Mas Bowo. Di masa itu, warga desa yang ada di sana menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang mereka kelola. Sehari-hari mereka menghabiskan waktu di ladang, di sawah, di kebun. Mereka berpacu dengan waktu yang seakan-akan tidak bersahabat lah dengan petani-petani yang ada di sana. Karena ketika datang masa pacekli, mereka semua harus bersabar, harus menunggu waktu untuk masa tanam lagi. Karena di masa pacekli di tahun 95, mereka benar-benar harus bersabar, harus menahan lapar karena apa yang ditanam tidak akan tumbuh. Walaupun di masa-masa pacekli mereka sangat kesulitan sekali, namun ketika masa panen raya, mereka waktunya bersukaria. Nah, kehidupan warga yang ada di desa tersebut, boleh dikatakan keluarga yang ada di sana rata-rata tahap atau taraf perekonomiannya itu menengah ke bawah semua. Ya, termasuk di sini keluarga dari Mbak Ayu. Mereka ya bisalah untuk menyekolahi anaknya. Di masa itu di tahun 95, Mbak Ayu ini berusia 13 tahun, dia sekolah kelas 6 SD, sebentar lagi lulus dari SD, mau lanjut ke SMP, sedangkan Bowo, abang dari si Mbak Ayu ini, dia sekolah SMP kelas 2, sebentar lagi naik kelas 3 SMP. Namun bapak dari Mbak Ayu di sini dengan penghasilan pas-pasan, dengan perekonomian yang pas-pasan, beliau sama sekali tidak terlihat gusar. Seakan-akan beliau ini sudah mempersiapkan sesuatu untuk pembiayaan sekolah kedua orang anaknya. Terlihat memang bapaknya si Mbak Ayu lebih giat lagi dia bekerja di ladang. Biasanya bapaknya Mbak Ayu ini keluar dari rumah jam 7 pagi.
pulang dari ladang sore-sore itu sekitar jam 5 itu sudah sampai di rumah. Tapi belakangan ini bapaknya Mbak Ayu di sini lebih lama lagi menghabiskan waktunya di ladang. Bahkan ya, hampir mendekati waktu azan maghrib berkumandang. Bapaknya Mbak Ayu pun belum pulang ke rumah, masih sibuk dengan aktivitasnya di ladang. Hal tersebut membuat kekhawatiran timbul di diri ibu dari si Mbak Ayu karena ladang yang dikelola oleh bapaknya Mbak Ayu ini berdekatan dengan sebuah tempat yang disebut atau dikenal oleh warga setempat dengan tanah keramat. Tanah keramat tersebut pas sekali ya, berdampingan atau tepatnya tanah keramat itu di belakang tanah keramat itulah ladang yang dikelola oleh bapaknya Mbak Ayu. Di tanah keramat tersebut sudah banyak sekali kejadian-kejadian misteri terjadi. Orang lewat sana tiba-tiba hilang. Orang melintasi tanah keramat tersebut tiba-tiba diganggu oleh sosok yang mengerikan dan kerap kali terlihat ada sosok yang menyerupai kera besar berlari-larian di tengah-tengah tanah keramat yang ukurannya itu tidak terlalu luas. Ukurannya palingan hampir sama besar atau sama luas dengan sebuah lapangan sepak bola. Itulah ukuran tanah keramat tersebut yang mana tidak diketahui siapa pemilik tanah keramat tersebut. Tanah itu terletak di ujung desa di tengah-tengah perkebunan warga yang ada di sana. Kiri kanannya itu kebun semua. Nah, dari rumah tempat tinggal Mbak Ayu ya, untuk sampai ke ladang yang dikelola oleh bapaknya si Mbak Ayu. Ini jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau kita mau melewati tengah-tengah tanah keramat tersebut untuk sampai ke lahan perkebunan yang dimiliki oleh bapaknya Mbak Ayu. Dari rumah Mbak Ayu, kurang lebih sekitar 100 meter lah, itu sudah kelihatan tanah keramatnya. Nah, lurus terus mengikuti jalan setapak yang ada di tengah-tengah tanah keramat tersebut itu akan mengantarkan kita sampai ke ladang yang dikelola oleh bapaknya Mbak Ayu. Dekat sekali. Kalau jalan palingan sekitar 10 sampai 15 menit. Namun di sini bapaknya Mbak Ayu serta warga-warga yang ada di desa tersebut, mereka lebih memilih untuk menghindari lewat di tengah-tengah mengikuti jalan setapak yang ada di tengah-tengah tanah keramat tersebut. Mereka lebih memilih jalan memutar. Bapaknya Mbak Ayu lebih memilih jalan memutar. Memang memakan waktu cukup lama dan sedikit menguras tenaga karena harus memutar untuk sampai ke ladang tempat bapaknya si Mbak Ayu ini bercocok tanam. Tapi dengan menghindari melewati tengah-tengah tanah keramat tersebut membuat warga-warga termasuk bapaknya si Mbak Ayu di sini ya tenang aja. Daripada beresiko nanti pas berjalan di tengah tanah keramat tersebut ya mengalami kejadian atau melihat sosok penampakan yang menakutkan. Sebenarnya Bapak Mbak Ayu di sini pernah ya mengalami satu kejadian yang mengerikan sekali ketika beliau sore-sore pulang dari ladangnya menuju ke rumah. Teman bapaknya si Mbak Ayu atau orang yang berladang di sebelah ladang bapaknya Mbak Ayu. Di sini sebut saja namanya Pak Amin. Pak Amin di jam 5 sore nyamperin bapaknya si Mbak Ayu. Pak, udah mau gelap nih, kita pulang yuk. Ayo, kata bapaknya Mbak Ayu. Ya udah, Pak Amin bilang, aku tungguin ya. Kamu beres-beres dah dulu. Bapaknya Mbak Ayu pun di sini bergegas membereskan perlengkapan taninya. Mereka pun di sini pulang di sore hari itu. Pak Amin dan bapaknya Mbak Ayu. Bapaknya si Mbak Ayu di sini sudah mengarah ke arah jalan yang memutar, menghindari melewati tanah keramat tersebut. Tapi Pak Amin di sini mengajak bapaknya si Mbak Ayu untuk melewati tanah keramat tersebut. Pak, jauh loh Pak muter. Aku capek sekali sore ini. Yuk, mumpung masih sore, masih terang, kita lewat lurus saja yuk, biar cepat sampai. Bapaknya Mbak Ayu pun di sini kaget dengan permintaan Pak Amin untuk melewati tanah keramat tersebut. Bapak Mbak Ayu pun di sini berkata ke Pak Amin, yakin Pak, berani melewati tanah keramat tersebut? Pak Amin di sini mengangguk, mengatakan, ya enggak apa-apa lah Pak, mumpung masih sore juga, belum terlalu gelap, yuk
kita lewat yuk. Lantas mereka berdua pun memutuskan untuk lewat di tanah keramat tersebut, mengikuti jalan setapak yang ada di tanah tersebut. Di pertengahan jalan, Pak Amin dan bapaknya si Mbak Ayu di sini berpapasan dengan seorang pemuda yang wajahnya sangat asing sekali. Waktu di sini menunjukkan sudah lewat dari jam 5 sore. Cuaca pada sore hari itu memang tidak bersahabat, agak sedikit mendung. Ketika mereka berjalan di jalan setapak di tanah keramat tersebut, cuaca pun di sini berubah. Awan mendung semakin pekat, rintik hujan pun di sini mulai turun. Mereka, Pak Amin dan bapaknya si Mbak Ayu, mereka bergegas. Mereka berlari-lari kecil melewati jalan setapak untuk segera keluar dari lokasi tanah angker tersebut dengan cuaca yang mulai gerimis. Namun sebelum Pak Amin dan bapaknya Mbak Ayu keluar dari jalan setapak atau keluar dari area tanah keramat tersebut, mereka di sini berpapasan dengan seorang pemuda yang wajahnya tidak mereka kenal. Di tengah tanah angker tersebut, Pak Amin pun di sini berhenti dan mencoba memperingati pemuda tersebut dengan mengatakan, "Dek, stop, jangan siul-siul, di sini ndak baik. Kamu lihat nih, udah gelap, udah mau maghrib, hujan pula. Kalau kamu mau lewat, lewat aja Gi, buruan. Jangan jalan santai sambil siul-siul." Pemuda yang diperingati Pak Amin pun di sini berhenti, menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Pak Amin dan menoleh ke arah bapaknya si Mbak Ayu. Pemuda itu bertanya, "Kenapa? Kenapa kok aku ndak boleh siul-siul? Kenapa kok aku ndak boleh santai-santai lewat sini?" Pak Amin mencoba menceritakan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Ada orang yang hilang, sering terlihat penampakan sosok kera besar yang lalu lalang berlari-lari seakan-akan bermain-main di kisaran tanah angker ini. Dan sering terdengar juga suara teriakan, tangisan, namun wujudnya tidak terlihat. Pak Amin mencoba menjelaskan sekaligus memperingati pemuda yang asing dilihat oleh Pak Amin dan bapaknya si Mbak Ayu ini. Lantas di sini Pak Amin berpamitan dengan pemuda tersebut, "Yo wis, kalau gitu Bapak duluan yo, hari hujan, kami mau pulang." Pak Amin dan bapaknya Mbak Ayu pun di sini teruslah meneruskan langkahnya. Namun baru beberapa langkah mereka meninggalkan pemuda yang ada di belakang. Tiba-tiba pemuda tersebut memanggil, "Pak, sini dulu Pak, sini." Seruan pemuda tersebut membuat langkah Pak Amin dan bapaknya si Mbak Ayu kembali berhenti dan menoleh ke belakang. Apa yang dilihat bapaknya Mbak Ayu, apa yang dilihat Pak Amin, ini adalah sebuah penampakan yang sangat menakutkan sekali. Pemuda tersebut melepaskan kepalanya sambil menjulurkan kepala yang ada di tangannya ke arah Pak Amin dengan mengatakan, "Seperti ini ya Pak, ya kejadian seperti ini ya Pak." Kejadian itu nyata sekali dilihat bapaknya Mbak Ayu dan Pak Amin pada sore hari itu. Dengan menyaksikan kepala yang dipegang oleh pemuda yang misterius, pemuda tersebut sambil ketawa cekikikan mentertawai bapaknya Mbak Ayu dan Pak Amin, membuat bapaknya Mbak Ayu dan Pak Amin pun di sini lari pontang-panting sampai ke rumah mereka masing-masing. Dari kejadian tersebutlah membuat bapaknya Mbak Ayu di sini tidak mau sama sekali melintasi lokasi tersebut, apalagi sore menjelang maghrib. Begitu juga Mbak Ayu. Beliau yang sering disuruh ibunya di siang hari selepas pulang sekolah untuk mengantarkan makanan kepada bapak yang ada di ladang. Ibu yang sudah masak di rumah, lauk nasi dirantangin. Di siang hari selepas Mbak Ayu pulang sekolah, beliaulah yang disuruh ibu, "Yuk, kamu anterin yo rantangan bapak ke ladang." "Yo Bu, Ayu yang anterin. Tapi ingat, kamu jangan lewat tanah angker itu. Kamu jalan muter." "Ah, kenapa? Kok nggak boleh lewat situ Bu? Padahal kan deket, kalau lewat situ tinggal lurus." Ayu bilang sama ibunya. Kamu kalau dibilangin sama ibu ya, kamu mau, kata ibunya Ayu. Kalau kamu lewat tanah angker tersebut, tiba-tiba ada wewe.
Ibunya si Ayu ini seakan-akan memperingati anaknya sambil sedikit ngeguyon. Kalau kamu ketemu Wewe, kamu digendong sama Wewe, kamu tidak bisa pulang lagi. Coba-cobalah kamu melewati tanah angker tersebut. Jadi Ayu pun di sini mendengar Wewe Gombel yang akan menunggu di tanah angker tersebut yang siap menggendong Ayu dengan perawakan serem. Beliau pun di sini ketakutan dan mengatakan sama ibunya, "Yo ndak, Ayu ndak mau ketemu Wewe. Ya, Ayu jalannya muter. Ya udah, hati-hati, kamu anterin rantangan bapakmu. Kasihan bapakmu pasti udah nunggu." Ayu pun di sini jalanlah dari rumahnya. Lewat jalan muter, sesampainya ke ladang, rantangan itu dikasih sama bapaknya. Rantangan itu dimakan sama bapaknya. Setelah bapak makan, rantangan itu dibawa pulang lagi sama Ayu. Ayu pun di sini pulang dengan melewati jalan yang memutar. Beliau tidak berani melewati tanah angker tersebut. Di sore hari, ini cuaca memang tidak bersahabat. Cuacanya mendung sekali, yang mana jam sudah menunjukkan lewat dari jam 5 sore. Ibunya Mbak Ayu serta abang Mbak Ayu yang bernama Bowo di sini menanti kepulangan bapak. Bapak kok ndak pulang-pulang? Si Mbak Ayu nanya sama ibunya. "Iya Nduk, ndak tahu. Ini cuaca mau hujan lagi. Kasihan sama bapak nanti kehujanan. Bu, bawa susul bapak ya, bawa payung. Kasihan nanti bapak pulang hujan-hujanan." "Nantilah, ndak usah sekarang. Sebentar lagi maghrib, ndak baik keluyuran pas maghrib. Nanti kalau kamu mau nyusul bapakmu, ba'da maghrib nanti. Kamu sholat dulu." Nah, jadi setelah keluarga tersebut menunaikan ibadah sholat maghrib, yang mana biasanya sholat maghrib itu pasti diimamin oleh bapaknya si Mbak Ayu, tapi pada hari itu bapaknya ini ndak pulang saat maghrib. Nah, selepas maghrib di sini ibunya Mbak Ayu memanggil Mas Bowo. "Wo, ambil payung di dapur. Gih, kamu susulin bapakmu, samperin bapakmu, ajak pulang." "Ya Bu, sebentar." Si Bowo nyautin ibunya. Setelah si Bowo ini ngambil payung dari dapur, beliau pun keluar berpamitan sama ibunya. Dan sebelum Bowo meninggalkan rumah, dari kejauhan Bowo melihat ada sosok bayangan yang berjalan ke arah rumah mereka. Bu, bapak pulang Bu, bapak pulang." Mendengar kalau Bowo mengatakan bapak pulang, ibunya si Mbak Ayu pun di sini lekas lah dari kamar, dia langsung keluar ke dapur mengambil segelas air hangat. Karena cuaca di luar hujan, ibunya si Mbak Ayu pun di sini sudah mempersiapkan anduk dan segelas air hangat untuk diberikan ketika bapak nanti sampai masuk ke dalam rumah. Setibanya bapak masuk ke dalam rumah, anduk dikasih sama si bapak. Segelas air hangat diberikan sama si bapak, diminumlah sama si bapak. Ibu pun di sini langsung bergegas menyuruh bapak untuk mandi. "Pak, mandi Gi, nanti kamu sakit loh, hujan-hujanan ndak mandi." Tapi si bapak ini sama sekali tidak menjawab apa yang tadi dikatakan oleh ibu. Beliau di sini berjalan lurus menuju ke arah kamar mandi, masuk kamar mandi dan beliau pun mandi. Setelah mandi, bapak masuk ke kamar, beliau rebahan di atas tempat tidur. Ibu di sini sudah mempersiapkan makanan, tapi ibu mengatakan kepada bapak, "Pak, sholat dulu Pak. Habis sholat, kita makan sama-sama. Anak-anak udah nungguin tuh, mau makan. Mereka lapar." Si bapak yang berbaring di atas tempat tidur di sini menjawab, "Nantilah. Kalau mau makan, makanlah. Aku mau istirahat. Aku capek." Nggak biasa-biasanya si bapak mengatakan hal tersebut, yang mana biasanya sesibuk-sibuk apapun si bapak, dimanapun lah di jalan, bapak ini ketika waktu sholat masuk pasti berhenti mencari tempat untuk sholat. Tapi kok pada sore hari itu, waktu maghrib pada saat itu, si bapak diingetin sholat sama si ibu malah jawabnya kayak gitu, ndak pernah-pernahnya. Ibu di sini lantas berpikir, ya mungkin bapak kecapean. Ya udahlah, biarin bapak istirahat. Akhirnya di malam itu mereka bertiga makanlah. Ibu
Ayu, Mas Bowo, mereka makan bertiga tanpa kehadiran Bapak di meja makan. Selepas makan, Ibu pun di sini beres-beres. Ibu pun di sini melihat kalau Ayu sama si Mas Bowo mereka sedang ada di kamar, sedang belajar. Lantas Ibu pun di sini masuk ke kamar. Terlihat Bapak masih berbaring di atas tempat tidur. Ibu yang seharian telah melakukan aktivitas, ya capek lah Ibu pada hari itu. Beliau pun di sini rebahan di kasur untuk beristirahat. Namun ketika Ibu tidur bersebelahan atau baring bersebelahan di atas kasur sama si Bapak, ada satu hal aneh lagi yang tidak pernah dilakukan Bapak, ya, yaitu Bapak ini tidur terlentang. Bapak tidak pernah, tidak biasa-biasanya lah tidur di atas kasur itu terlentang. Kalau tidak miring ke kanan, miring ke kiri, kalau tidak tengkurap. Namun pada malam itu Bapak berbaring dengan keadaan terlentang, dengan mata yang sedikit tertutup, mulut menganga, seakan-akan Bapak tertidur sangat lelap sekali pada malam itu. Ditambah lagi, terdengar sedikit-sedikit suara nafas atau suara dengkuran lah yang keluar dari hidung dan tenggorokan Bapak. Ibu melihat kalau Bapak sudah tertidur lelap, lantas beliau pun di sini beristirahat dan tidur pada malam itu. Seperti biasa, ketika azan subuh berkumandang, si ibu ini sudah terjaga. Beliau segera membangunkan si Bapak. Pak, bangun. Udah subuh. Subuh, Pak. Tapi sama sekali tidak ada respon dari Bapak yang tidur terlentang di atas tempat tidur. Lantas di sini ibu duluan lah dia ke kamar mandi, ngambil wudhu, bangunin anak-anak dan menunaikan ibadah sholat subuh. Lantas setelah menunaikan ibadah sholat subuh, ibu lagi-lagi di sini membangunkan si Bapak. Pak, bangun Pak, udah pagi. Ibu di sini berpikir, kok ya ndak biasa-biasanya. Udah jam segini tapi Bapak ndak bangun-bangun. Dibangunin pun sama sekali ndak ada respon. Apakah Bapak tertidur lelap sekali, capek sekali kayaknya Bapak. Itulah yang ada di pikiran si ibu. Lantas di sini ibu pun melanjutkan aktivitasnya di pagi hari. Ya, setelah mempersiapkan sarapan untuk anak-anak berangkat sekolah, sampai di tengah hari, sampai Ayu pulang sekolah, sampai Bowo pulang sekolah, si Bapak pun di sini belum terbangun dari tidurnya. Ayu, Bowo di sini disuruh sama si ibu untuk bangunin Bapak, tapi sama sekali Bapak ndak bangun, ndak ada reaksi. Itu membuat pikiran ibu di sini sedikit khawatir dan menyuruh si Bowo untuk pergi ke rumah Pak Mantri yang ada di desa tersebut untuk melihat kondisi Bapak. Pergilah Bowo sesuai dengan apa yang disuruh sama si ibu. Tidak lama berselang, Bowo pun pulang ke rumah dengan Pak Mantri yang sudah dibawa sama si Bowo. Ibu di sini mengatakan kepada Pak Mantri, Pak, tolong Pak liatin suamiku. Suamiku tidur dibangunin kok ndak bangun-bangun. Lekas di sini Pak Mantri mengecek kondisi Bapak yang terbaring di dalam kamar di atas tempat tidur. Pak Mantri di sini mengatakan, Bu, suami ibu ini pingsan. Suami ibu ini bukan tidur, tapi beliau tidak sadarkan diri. Loh, kok bisa ya Pak? Tanya ibu sama si Pak Mantri. Ya enggak tahu Bu. Terus gimana Pak? Bahaya nggak Pak? Ibu pun di sini merasa panik dengan keadaan Bapak pada saat itu. Pak Mantri pun mencoba untuk menenangkan ibu dengan mengatakan, ya enggak apa-apa, mudah-mudahan kita tunggu aja sampai si Bapak sadar, sampai si Bapak siuman. Ya udah nanti kalau bapakmu sudah siuman Pak Mantri mengatakan kepada si Bowo, kamu langsung datang kabarin Bapak biar Bapak bisa mengecek kondisi bapakmu. Lantas gimana Pak? Bahaya nggak Pak? Panik yang dirasakan oleh ibunya Ayu di sini terlihat sekali, khawatir dengan kondisi Bapak. Pak Mantri mencoba untuk menenangkan si ibu dengan mengatakan, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Kita tunggu aja sampai si Bapak sadar, sampai si Bapak siuman. Nanti ketika Bapak udah sadar, cepat panggil saya, biar saya bisa memeriksa kondisi kesehatan Bapak. Pak Mantri pun di sini berpamitan dan pulanglah si Pak Mantri. Ibu yang sama sekali tidak mengerti dengan hal-hal yang medis,
sama sekali tidak mengerti dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan ibu dengan situasi bapak pingsan secara tiba-tiba seperti itu, yang mana ibu tahu kalau bapak ini tidur. Ya, bukannya pingsan tapi tidur, kok malah bisa pingsan kayak gini, tidak sadar-sadar. Ibu pun di sini memasrahkan semuanya kepada yang di atas. Ya, mengajak Ayu, mengajak Bowo untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bapak bisa segera siuman. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bapak tak kunjung siuman. Bapak tak kunjung sadar. Pak Mantri pun di sini lagi-lagi dipanggil sama si ibu, disuruh si Bowo manggil Pak Mantri. Datanglah Pak Mantri untuk mengecek kembali kondisi si bapak yang tidak sadarkan diri ini tadi. Pak Mantri mengatakan untuk lebih lanjut, ya, ini lebih baik, sebaiknya si bapak kita bawa ke rumah sakit terdekat biar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Namun di sini dengan keadaan perekonomian yang pas-pasan sekali, tidak ada uang tabungan yang bisa dibawa untuk biaya berobat. Si ibu mengatakan, ya tidak mungkin Pak, kami bisa bawa si bapak pergi ke rumah sakit. Kami tidak ada biaya. Ya sudahlah, kalau memang kondisinya seperti ini belum bisa siuman. Itu yang dikatakan ibu. Lantas di sini berita kalau bapaknya si Ayu ini sakit, ya terdengarlah oleh tetangga-tetangga, oleh warga-warga desa. Mereka pun berbondong-bondong datang untuk melihat kondisi bapaknya si Ayu yang dalam keadaan tidak sadarkan diri tersebut. Kurang lebih sekitar 1 bulan, kondisi bapak masih terbaring di atas tempat tidur dengan keadaan tidak sadarkan diri. Nah, orang-orang warga-warga yang datang ini kan orang-orang yang ada di sekitar, tetangga-tetangga yang kenal lah sama si bapak ini. Setiap harinya ramailah warga-warga di sini silih berganti datang melihat kondisi bapak ini udah sadar, udah siuman belum, gimana keadaan keluarganya, siapa yang nyari nafkah. Warga pun di sini saling bahu-membahu untuk membantu keluarganya Ayu pada saat itu. Termasuk juga di sini Pak Ustadz guru ngaji dari si Ayu yang bernama Pak Soleh. Kita sebut saja dengan Ustadz Soleh. Ustadz Soleh pun di sini datang untuk melihat kondisi bapaknya si Ayu. Ketika Pak Ustadz Soleh datang, melihat, masuk ke dalam kamar, melihat kondisi bapak yang terbaring, tidak sadarkan diri di atas tempat tidur, Pak Soleh di sini melihat dengan tatapan tajam dan kening mengkerut. Seakan-akan Ustadz Soleh di sini melihat sesuatu dan sambil berpikir keras. Dengan apa yang dilihat Ustadz Soleh dari kondisi bapak yang terbaring di atas tempat tidur dengan tidak sadarkan diri. Lama sekali ya, Ustadz Soleh menatap tajam dengan kening yang berkerut. Ya, baru Ustadz Soleh di sini memalingkan wajahnya keluar dari kamar tempat bapak terbaring dan memanggil ibunya Ayu. Pak Ustadz Soleh di sini bertanya sama ibunya Ayu, sebelum suamimu itu pingsan seperti sekarang, dia itu dari mana? Diceritakanlah sama ibunya si Ayu kalau si bapak memang belakangan ini sering pulang dari ladangnya itu mendekati waktu-waktu maghrib, dan terakhir dia pulang itu sudah lewat maghrib, hujan-hujanan, tak suruh sholat tapi tidak mau sholat, tak suruh makan dia tidak mau makan. Ketika beliau masuk ke kamar merebahkan badannya, dan sampai hari ini Pak Ustadz, suamiku belum bisa menggerakkan tubuhnya, dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mendengar apa yang diceritakan oleh ibunya Ayu di sini, Pak Ustadz Soleh menggelengkan kepala sambil mengucap astagfirullahaladzim. Seakan-akan Pak Ustadz Soleh di sini mengetahui sesuatu, tapi Pak Ustadz Soleh tidak menyampaikan apa yang diketahuinya ke ibunya si Ayu. Ibunya Ayu di sini bertanyalah sama Ustadz Soleh, kenapa Pak Ustadz? Apa yang Pak Ustadz lihat dan apa yang Pak Ustadz ketahui? Pak Ustadz Soleh di sini cuma mengatakan, ya mudah-mudahan lah Bu, apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat ini tidak berlangsung lama. Mudah-mudahan si bapak bisa segera sadar dalam waktu dekat ini. Jadi Pak Ustadz Soleh di sini cuma menyarankan jangan sampai ya bapak ini tinggal sendirian. Jadi yang ada, yang duduk nungguin bapak, yaitu kalau bisa sambil baca Al-Quran, sambil baca ayat kursi, sambil baca Yasin, biar si bapak ini tidak diganggu lagi jasadnya oleh sosok makhluk-makhluk gaib yang mengintai jasad bapak dalam keadaan kosong seperti sekarang ini. Dan di hari ke-40 bapak tidak sadarkan diri.
kurang lebih sekitar jam 11 siang, mau masuk di jam 12 siang. Orang-orang yang ada di rumahnya si Mbak Ayu, tepatnya orang-orang yang sedang membacakan ayat suci Al-Quran, sedang membacakan Yasin di dekat Bapak yang terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri sudah 40 hari belakangan ini, melihat sedikit pergerakan dari tubuh Bapak yang selama ini tidak ada pergerakan. Ayu lah orang pertama yang melihat kalau kaki Bapak itu gerak. Ayu di sini mengatakan kepada ibu, Bu, kaki Bapak gerak, Bu. Tapi mendengar Ayu mengatakan, Ayu melihat kaki Bapak gerak. Ibunya Ayu di sini mengucap astagfirullahaladzim, lekas di sini memeluk anaknya sambil menangis terseduh-seduh. Ibunya Ayu pada saat itu beranggapan kalau Ayu ini sedang berhalusinasi. Saking kan rindunya Ayu sama si Bapak, jadi Ayu ini seakan-akan melihat kalau kaki Bapaknya itu bergerak. Ibunya tidak percaya dengan apa yang dilihat Ayu. Di tengah tangisan sang ibu, dilihat sama warga-warga yang ada juga di rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang membuat seluruh mata orang yang ada di rumah tersebut tertuju ke sosok Bapak yang terbaring di atas tempat tidur. Mereka di sini serentak melihat pergerakan dari tubuh Bapak. Bapak ini menggeliat. Seakan-akan orang baru bangun dari tidur yang sangat panjang sekali. Bapak menggeram, menggeliat. Sebagian orang yang melihat ketakutan karena menganggap jasad Bapak ini sudah dikuasai oleh makhluk gaib, mungkin kesurupan lah. Sebagian lagi malah di sini bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka senang karena mereka sadar, mereka tahu kalau Bapak ini sudah sadar siuman dari tidur panjangnya selama 40 hari. Yang mana pada saat itu Ustadz Soleh ini kebetulan ada di luar. Ustadz Soleh segera masuk ke dalam dan melihat Bapak sudah duduk di atas tempat tidurnya dengan mengucap-ngucap mata sambil memperhatikan sekitar dan bertanya, "Loh, kok kalian ada di sini? Kenapa kalian ada di sini?" Bapak yang baru terbangun dari tidurnya kebingungan dengan situasi yang ada di rumah pada saat itu. Lantas di sini Ustadz Soleh mendekati Bapak. Ustadz Soleh di sini mengatakan, "Kamu itu sudah tidur panjang. Sudah 40 hari kamu tidak bangun dari tidurmu." "Ayo, masa iya Pak Ustadz? Perasaan aku baru tidur sebentar." Itu yang dirasakan Bapak. Ya udah, nantilah kalau udah enakan kamu, baru kamu ceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Di hari ke-40 tidur panjangnya Bapak di sini sadar, siuman dengan perasaan kebingungan dengan situasi di rumahnya pada saat itu. Singkat cerita, kondisi Bapak sekarang sudah full stabil. Pak Ustadz Soleh di sini mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si Bapak pun menceritakan semua yang dialaminya. Pak Ustadz mengatakan kalau aku tertidur selama 40 hari. Apakah itu benar Pak Ustadz? Iya, banyak saksi. Tanya anak-anakmu, tanya istrimu, tanya tetangga-tetanggamu. Kami di sini semua panik, khawatir dengan kondisimu. Masa iya? Aku tidur sampai 40 hari. Perasaan aku Pak Ustadz, aku baru 10 hari meninggalkan rumah ini, pergi dengan seseorang yang minta bantuanku untuk mengurus pesta di satu tempat. Pesta apa? Tanya Pak Ustadz. Pesta yang sangat meriah sekali Pak Ustadz. Ketika aku pulang dari ladang pada sore hari itu, cuaca memang sangat tidak mendukung sekali. Hujan mulai turun, rintik-rintik dan semakin deras. Gemuruh terdengar sangat menakutkan sekali. Yang mana di ladang udah tidak ada orang lagi, tinggal aku sendirian. Azan maghrib pun di sini perasaanku sudah mulai berkumandang. Terdengar sayu-sayu di telingaku. Aku memutuskan untuk segera pulang untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah dengan anak istriku di rumah. Ketika aku melewati jalan setapak di tengah tanah angker dengan rintik hujan, aku berlari melewati tanah angker tersebut, aku mendengar seruan yang memanggilku. Pak. Sontak di situ aku menghentikan langkahku. Hujan terus membasahi tubuhku. Suara gemuruh, suara petir mulai terdengar menyambar.
"Pak, mau kemana? Kok buru-buru?" Suara itu lantang sekali terdengar seakan-akan sosok yang mengajakku ngobrol, ngajak aku berbicara, itu pas berada di belakangku. Aku di sini takut untuk menoleh ke belakang. Aku takut kejadian tempo hari terulang lagi. Ketika aku melihat ke belakang, aku melihat penampakan yang menakutkan. Aku di sini memutuskan untuk meneruskan langkahku pelan-pelan. Ya, aku melangkah selangkah, 2 langkah, 3 langkah, tapi tiba-tiba pundakku ada yang memegang. Dep. Aku udah tidak bisa melangkahkan kakiku lagi. Sosok yang memegang pundakku di sini berkata, "Pak, ikut aku yuk. Aku perlu bantuan. Bantuin aku." Lantas di sini, aku pun membalikkan badanku untuk melihat siapa yang memegang pundakku pada saat itu. Dan setelah aku membalikkan tubuhku, barulah aku melihat sosok pemuda yang ada di hadapanku sembari tangan kanannya memegang pundakku. Pemuda tersebut terlihat sangatlah tampan sekali dengan mengenakan pakaian yang sangat rapi sekali. Dengan tutur bahasa lembut, dengan suara yang sangat merdu sekali, pemuda tersebut mengatakan kepadaku, "Aku minta bantuan sama Bapak. Mau ya Pak, bantuin aku." Lantas aku bertanya sama pemuda tersebut, "Apa nak? Apa yang harus aku lakukan agar dapat membantumu?" Pemuda tersebut menurunkan tangannya. Yang tadi tangan kanan pemuda tersebut di pundak bapaknya si Ayu, sekarang tangan kanannya itu menggenggam tangan kanan bapaknya Ayu. Menuntun bapaknya Ayu sembari mengatakan, "Yo Pak, aku butuh bantuan Bapak, tapi nanti yo. Sampai ke tempatku, sampai ke rumahku nanti baru ku ceritakan apa yang perlu Bapak lakukan. Sekarang yuk, ikut aku pulang. Kalau kita berdiri di sini terus, bisa-bisa kita basah keguyur hujan." Sembari pemuda tersebut menuntun tangan bapaknya si Ayu meninggalkan tempat tersebut. Bapaknya Ayu sama sekali tidak dapat menolak ajakan pemuda tersebut. Bapaknya Ayu di sini manut aja, ngikut aja. Ya, kemana langkah kaki pemuda tersebut membawanya, sampai di mana? Di ujung desa, dekat perbatasan hutan. Bapaknya Ayu di sini terkejut sekali dengan apa yang dilihatnya di ujung desa. Ternyata di ujung desa, di dekat hutan belantara sana, terdapat sebuah rumah yang sangat megah sekali. Beliau di sini berdecap kagum sambil berpikir, apakah mungkin yang kulihat ini benar nyata? Kok aku baru melihat bangunan semegah semewah ini ada di ujung desa? Pemuda tersebut mengatakan ke bapaknya Ayu, "Pak, yuk masuk yuk. Inilah rumahku." Dibawalah bapaknya si Ayu ini dengan masih menuntun tangannya masuk ke dalam rumah pemuda tersebut. Duduklah bapaknya si Ayu ini di kursi anyaman rotan di teras rumah tersebut. Pemuda yang menuntun, yang mengajak bapaknya Ayu ke sana masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi ini membawa handuk dan membawa segelas teh hangat. "Nih Pak, lapin dulu, badanmu basah, sembari diminum tehnya biar hangat. Kita istirahat di sini dulu. Nanti baru kuceritain aku butuh apa dari Bapak, apa yang perlu Bapak bantu." Nah, pemuda tersebut masuk lagi lah ke dalam dan keluar lagi. Dari dalam rumahnya bawa nampan, terlihat di dalam nampan tersebut ada 3 piring. Ya, yang mana masing-masing piring ini ada isinya jajan-jajanan pasar, itu disajikan lah untuk disantap si bapaknya Ayu. Bapaknya Ayu di sini dipersilakan untuk mencicipi kue-kue tersebut sembari si pemuda memperkenalkan dirinya. "Pak Adi, kenalin, aku Firman. Panggil saja aku Firman." Bapaknya Ayu di sini kaget. "Pak Adi, apa aku salah dengar? Salah dengar ndak yo? Dia tadi menyebutku dengan nama Pak Adi. Kok pemuda ini tahu namaku Adi? Bapaknya Ayu ini namanya Pak Adi." Pemuda ini tahu namanya Bapak Ayu ini Pak Adi, padahal mereka belum saling kenal. Di tengah pertanyaan di dalam hati, kok bisa pemuda ini tahu namaku siapa? Pemuda ini seakan-akan bisa membaca pikiran dari bapaknya Ayu. Pemuda ini mengatakan, "Yaudah Pak, jangan dipikirin. Yuk,
kita masuk ke dalam yuk. Di dalam udah aku siapin makanan. Aku tahu loh, bapak dari tadi perutnya keroncongan. Di sini bapaknya Ayu tersipu malu karena saat itu beliau merasakan lapar dan cacing di dalam perutnya mulai berbunyi. Berdirilah bapaknya Ayu masuk ke dalam rumah yang besar, yang megah, yang mewah tersebut. Duduklah mereka di sebuah meja makan. Di atas meja makan ini sudah lengkap. Sayur, ikan, ayam, buah-buahan, nasi, sudah lengkap semua. Firman mempersilahkan bapaknya Ayu untuk menyantap makanan yang sudah disajikannya. Makan pak, jangan sungkan-sungkan. Nanti setelah makan baru kita ngobrol lagi. Bapaknya Ayu pun di sini makan dengan lahap. Ya, beliau menikmati makanan yang enak pada saat itu. Setelah makan, Firman di sini barulah mengutarakan niat hatinya, mengutarakan maksud tujuannya, meminta bantuan sama bapaknya Ayu. Begini pak, di sini, di desaku ini, sebentar lagi akan diadakan pesta selama 10 hari. Aku memerlukan orang untuk melakukan persiapan pesta selama 10 hari ini. Dan aku menawarin bapak nih, mau ndak kerja di sini sama aku selama 10 hari. Yaudah malam ini bapak ndak usah pulang. Mulai malam ini bapak kerja di sini sampai 10 hari ke depan. Mau ya pak? Si Firman menawari si bapaknya Ayu pekerjaan tersebut. Bapaknya si Ayu pun mengatakan kepada Firman, yo janganlah. Nanti anak istriku khawatir. Kalau selama 10 hari aku ndak ada kabar, ndak pulang-pulang. Gimana nanti? Mereka nganggap aku hilang. Firman lantas mengatakan di sini, kalau itu bapaknya yang khawatir. Nanti aku suruh anak buahku ke rumah bapak, mengatakan kalau bapak di sini kerja sama aku 10 hari. 10 hari ke depan nanti bapak baru pulang. Gampang lah itu. Yang penting bapak mau dulu ya. Mau ya bantu aku. Nah, bapaknya Ayu di sini sangat sungkan sekali untuk menolak ajakan dari si Firman ini. Pertama, pada saat itu memang bapaknya Ayu membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya. Dan yang kedua, yang menjadi pertimbangan bapaknya Ayu tidak bisa menolak ajakan yang ditawarkan Firman karena Firman sudah menjamu, mengajaknya ke rumah, sudah menyajikan makanan yang enak dan memperlakukan bapaknya Ayu dengan sangat hormat sekali. Beliau pun di sini sungkan untuk menolak dan akhirnya bapaknya Ayu mengatakan, ya udah, kalau memang keluargaku nanti ada yang ngabarin, ya enggak apa-apa. Aku kerja di sini, aku bantu-bantu kamu. Cuman 10 hari kan? Iya, cuman 10 hari, Firman bilang. Lumayan kan? Bisa untuk tambah-tambahan uang di rumah. Firman mengatakan seperti itu. Malam itu bapaknya Ayu disuruh beristirahat. Di rumah tersebut sudah disiapkan sebuah kamar. Pak, malam ini bapak istirahat di sini. Besok kita baru kerja. Esokan harinya, bapaknya Ayu di sini dibangunkan sama si Firman, disuruh sarapan, disuruh mandi, disuruh siap-siap. Yuk kita pergi ke tempat pesta, ke tempat acara. Sesampainya di tempat acara, ya, bapaknya Ayu di sini diperkenalkan dengan pekerja-pekerja yang sudah terlebih dahulu di sana. Pekerja-pekerja yang tengah menyiapkan pesta 10 hari 10 malam ini. Ketika bapaknya Ayu diperkenalkan sama si Firman, ini aku bawa satu lagi nih, orang yang akan membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta kita nanti. Pekerja-pekerja yang terlebih dahulu sudah ada di sana sangat senang sekali menyambut kedatangan bapaknya Ayu. Mereka di sini yang menganggap dengan adanya bapaknya Ayu, pekerjaan mereka pasti jauh akan lebih ringan karena ada tambahan tenaga. Mereka pun di sini langsung berbaur, mereka langsung mengerjakan apa yang patut mereka kerjakan. Dan di malam harinya, pesta di malam pertama pun diselenggarakan. Gambaran lokasi pesta yang dilihat sama bapaknya Ayu, ini seperti lapangan yang sangat luas sekali dengan pentas yang cukup tinggi. Langit pada malam itu ini dihiasi dengan percikan-percikan kembang api. Di sudut-sudut pentas ini diisi oleh wanita-wanita cantik yang tengah menari. Tamu undangan, sajian untuk para tamu undangan. Inilah sangat istimewa sekali. Di meja panjang itu semua makanan
itu tersedia. Tugas pekerja yang ada di sana, termasuk bapaknya Ayu. Mereka di sini harus mengambil piring-piring yang sudah kosong, ya, dibawa ke belakang, ada tempatnya, dan makanan-makanan yang kosong di atas meja itu harus segera diisi, diambil makanan baru, diisi lagi, jangan sampai makanan di atas meja itu ada yang kosong. Jadi itulah, pekerjaan yang dilakukan oleh bapaknya Ayu. Terdengar simpel, tapi itu sangat melelahkan sekali karena lokasi yang diselenggarakan pesta ini sangatlah luas sekali. Pesta pada malam pertama pun selesai. Pesta malam kedua seperti itu juga, sampai di mana pesta di malam ketujuh, yang mana di pesta malam ketujuh ini bapaknya si Ayu yang mendapatkan tugas untuk jaga malam pada malam itu. Jaga malam dalam arti kata, beliau di sini dari mulai sore sampai ketemu pagi lagi, beliau harus ada di pesta tersebut, harus memperhatikan piring-piring yang ada di sana, jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai yang kotor itu tidak dibawa ke belakang dan diganti dengan piring yang bersih. Di malam ketujuh, ini malam yang sangat melelahkan sekali. Sampai di mana di malam ke-8, bapaknya Ayu di sini ikut juga, ya, di malam itu. Bapaknya Ayu di sini banyak bengong karena energinya pada malam ketujuh terkuras habis. Sampai di mana Firman memanggil bapaknya Ayu untuk bergabung di pentas yang ada di sana untuk menari, berjoget dengan penari-penari yang berpenampilan seksi, berparas cantik, dan bapaknya Ayu di sini awalnya menolak, tapi Firman di sini terus memaksa. Ayolah Pak, jangan malu-malu, ini kan pesta kamu juga, nikmatin aja, tinggal 2 malam lagi loh, dan di malam ke-10 nanti. Apa yang kamu lihat di malam pertama sampai malam ini itu tidak ada apa-apanya. Di malam ke-10 lah puncak dari acara ini akan jauh lebih meriah. Mendengar puncak acara jauh lebih meriah ini membuat penat atau rasa capek yang dirasakan bapaknya Ayu pada malam ke-8 tersebut seketika sirna. Beliau pun di sini melebur ke pesta tersebut, menari di atas panggung bersama Firman dan kawan-kawan yang bekerja di tempat itu. Nah, sampailah di mana di malam terakhir, yaitu di malam ke-10. Apa yang dikatakan Firman memang benar-benar terjadi. Langit pada malam itu hampir semua ditutupi oleh percikan-percikan dari kembang api yang berkilau menghiasi langit tempat pesta pada malam itu. Penari-penari ini ditambah 3 kali lipat. Penari-penari yang datang dengan wajah yang cantik-cantik. Penari-penari yang usianya muda, yang tubuhnya bagus-bagus sekali, dan tamu-tamu undangan yang datang. Ini sangatlah ramai sekali. Di malam ke-10, makanan yang terhidang di meja, ini semua bernuansa daging-dagingan. Bapaknya si Ayu di sini geleng-geleng kepala dan memberanikan diri bertanya sama si Firman. Dek, ini siapa yang punya acara semeriah ini? Pasti wong sugih ya, orang kaya ya. Firman di sini cuma tersenyum dan mengatakan, yang punya hajat adalah Bapak Kepala Desa. Ini adalah rutinitas tahunan, Pak. Acara tahunan di kampung kami. Oh iya ya, coba aja di kampungku ada acara seperti ini. Wih, pasti seneng anak-anakku melihat acara seperti ini. Itu yang dikatakan bapaknya Ayu. Firman pun di sini tersenyum dan tidak lama kemudian Firman memanggil bapaknya Ayu untuk berkenalan dengan seorang laki-laki parubaya yang usianya terpaut lebih tua lah dari usia bapaknya Ayu pada saat itu. Orang yang dikenalkan Firman kepada bapaknya Ayu pada malam itu adalah Bapak Kepala Desa yang memiliki acara. Bapak Kepala Desa di sini mengatakan kepada bapaknya Ayu, terima kasih Pak. Bapak sudah mau membantu acara kami. Malam ini malam terakhir, besok Bapak boleh pulang. Nih, untuk Bapak bawa pulang. Bapaknya Ayu di sini melihat yang diberikan Bapak Kepala Desa ke tangannya itu adalah gulungan kertas coklat yang lumayan tebal. Bapaknya Ayu di sini langsung memasukkan gulungan kertas coklat tersebut ke dalam saku celananya. Lantas di sini Firman pun mengajak bapaknya Ayu untuk beristirahat, pulang ke rumahnya Firman, meninggalkan tempat acara tersebut. Bapaknya Ayu di sini terus memuji keindahan pesta tersebut di depan Bapak Kepala Desa dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa karena telah memberikannya pekerjaan, karena telah
memberikan jamuan lah kepada bapaknya Ayu, memperlakukan bapaknya Ayu selama di sana 10 hari dengan baik sekali. Bapak kepala desa berpesan sama bapaknya Ayu, ya udah pulanglah. Kamu akan pulang berkumpul bersama keluargamu. Firman mengatakan kepada bapaknya Ayu, Pak, gimana kalau malam ini Bapak lanjut nginep aja di rumahku, besok baru Bapak pulang. Bapak kan capek, istirahat dulu. Nah, tawaran yang diberikan Firman diterima oleh bapaknya Ayu. Mereka pun di sini meninggalkan tempat pesta dan pulang ke rumahnya Firman. Malam itu, lagi-lagi bapaknya Ayu tidur di kamar yang sudah ditidurinya selama 10 hari ke belakang, kamar di rumah Firman yang sudah disiapkan oleh Firman. Firman di sini berpesan mengatakan kalimat terakhir yang diucapkan Firman di pertemuan bapaknya Ayu sama si Firman dengan ucapan seperti ini. Yaudah Pak, aku tinggal Bapak di sini ya. Istirahatlah, tidurlah di kamar. Semakin cepat Bapak tidur, semakin cepat Bapak bertemu dengan anak istri. Cuman itu yang dikatakan Firman. Bapaknya Ayu pun di sini masuk ke kamar, langsung merebahkan badan, plek. Dia pun di sini sudah tidak sadarkan diri. Sadar-sadar bapaknya Ayu di sini mendengar sama-sama suara orang mengaji. Ketika beliau membuka mata, bapaknya Ayu sudah berada di rumah. Bukan ada di rumahnya Firman, tapi di rumahnya dia. Yang mana dia tertidur di kamarnya, di atas tempat tidur, di sekelilingnya itu orang nangis, orang ngaji, orang ramai berkumpul. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sontaklah di sini ketika dia sadar membuka mata, dia kaget loh. Aku tadi tidur di rumahnya Firman, kok bangun-bangun di sini. Nah, itulah ya kejadian sebenarnya yang dialami oleh bapaknya Ayu. Beliau di sini merasa cuma 10 hari. Kerja dibawa sama Firman di tempat antah berantah untuk menjadi pelayan di sebuah pesta selama 10 hari 10 malam. Dan apa yang diceritakan oleh bapaknya Ayu ini kepada orang-orang, kepada ibu, kepada si Pak Ustadz Soleh ya. Ini dibuktikan dengan amplop yang diberikan Bapak Kepala Desa sebagai upah 10 hari bapaknya Ayu bekerja. Nah, nih. Kalau kalian tidak percaya aku 10 hari kerja dengan kepala desa yang kaya raya, yang punya pesta meriah, nih. Ya, dikeluarin lah. Ya, dirogoh-rogoh kantong celananya, itu dikeluarin sama bapaknya Ayu. Amplop coklat itu masih ada. Ketika dibuka, isi amplop coklat tersebut adalah segepok uang. Uang pecahan 10.000 di tahun 1995. Nominal uang yang cukup banyak yang didapat oleh bapaknya Ayu sebagai upah pelayan di acara pesta gaib selama 10 hari. Nih, ini uangnya ada. Berarti apa yang kualami memang benar-benar nyata. Apa yang dialami oleh bapaknya Ayu sontak di sini membuat seluruh orang-orang yang ada di sana terheran-heran dan membuat mereka yang ada di sana semakin sadar bahwa dua sisi dari kehidupan di dunia ini memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. Pak Ustadz di sini mengatakan, ya udah, banyak-banyak istighfar Pak, banyak-banyak berdoa, minta lindungan sama Allah, semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Baik nasibmu, orang yang mengajakmu pergi, mengizinkanmu untuk pulang. Itu adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Bisa saja Pak, kamu tidak bisa pulang, tersesat di alam antah berantah. Itu yang dikatakan Pak Ustadz. Nah, jadi dari uang yang diterima oleh bapaknya si Ayu di tahun 95 itu nominalnya cukup besar. Uang tersebut tidak lantas digunakan untuk pribadinya. Uang tersebut sebagian diberikan kepada anak yatim, fakir miskin. Di rumahnya pun di sini bapaknya Ayu sekeluarga mengadakan syukuran, baca doa selamat atas apa yang telah dilaluinya dan atas rezeki yang telah diberikan oleh sosok yang tidak tahu sosok apa itu sebenarnya. Ketika di rumahnya mengadakan acara yasinan, bapaknya Ayu di sini berdiri di luar rumah melihat ke arah tanah angker tersebut dan di dalam hatinya mengatakan, siapapun kamu yang kemarin bertemu sama aku mengucapkan terima kasih untuk rezeki yang telah kamu berikan dan terima kasih kamu telah mengizinkan aku untuk pulang. Itu yang diucapkan bapaknya Ayu sembari melihat ke lokasi tanah angker tersebut. Nah, itulah kisah misteri yang dialami oleh keluarganya Ayu. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang punya cerita boleh kirim
ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.